Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeliska Amanda, NIM 2015-10181. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimisasi. Optimisasi adalah berdasarkan pada sudut pandang ekonomi manajerial. Terminologi optimalisasi ekonomi adalah maksimalisasi output dan meminimalisir input. Pilihan yang optimal merupakan solusi yang efisien, berhasil guna, dan efektif berdaya guna, merupakan hasil akhir dari pengambilan keputusan. Untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan, terdapat beberapa metode kuantitatif untuk membantu dalam proses menemukan keputusan tindakan yang terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan fungsi. Di sini persamaan fungsi adalah merupakan persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara dua hal. Beberapa contoh persamaan fungsi itu dibahas dalam ekonomi manajemen antara lain: 1. Fungsi permintaan, 2. Fungsi penawaran, 3. Hubungan antara kuantitas dan total pendapatan dapat diekspresikan sebagai lainnya. Kedua, ada metode tabel. Metode tabel di sini sendiri adalah merupakan salah satu metode yang menyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan tabel. Yang ketiga adalah metode grafik. Di sini metode grafik merupakan salah satu metode yang menyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan grafik. Seperti itu. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ibnu Allah Roja Syafaat dengan NIM 2016-210-425. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu optimasi tanpa kendala. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Hubungan ini sangat berguna di dalam optimasi. Hubungan marginal adalah perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perusahaan oleh salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Hubungan antara nilai marginal dengan nilai total dalam analisis pengambilan keputusan berperan sangat penting, karena jika nilai marginal positif, maka nilai total akan meningkat, dan apabila nilai marginal negatif, maka nilai total akan menurun. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial. Karena nilai marginal menunjukkan perubahan nilai total, maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang meningkat. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan diferensiasi. Fungsi merupakan bentuk hubungan matematis yang mengatakan hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Komponen yang membentuk sebuah fungsi yaitu koefisien, konstanta, dan variabel. Dan variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Poin yang selanjutnya yaitu turunan fungsi. Merupakan perubahan dari suatu fungsi, yakni bagaimana variabel terikat mengalami perubahan terkait dengan perubahan variabel yang bebas. Poin selanjutnya yaitu menentukan maksimasi dan minimasi dengan kalkulus. Dengan adanya maksimasi dan minimasi, maka perusahaan dapat mengetahui jumlah pendapatan yang dapat diperoleh oleh perusahaan untuk memaksimalkan biaya laba yang diperoleh perusahaan dan meminimkan biaya produksinya. Poin yang terakhir adalah memaksimumkan fungsi dengan banyak variabel. Nah, untuk hubungan antara nilai total sendiri, atau bisa kita sebut dengan total cost, yaitu total cost ini adalah jumlah total biaya secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi. Yang kedua yaitu adalah rata-rata atau average, yaitu di mana biaya dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Yang ketiga yaitu marginal.
atau marginal cost merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dikarenakan adanya tambahan biaya produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Gilang Muhammad Aziz dengan NIM 2016-210440 akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Di mana di sini saya akan membahas tentang fungsi dan diferensiasi. Fungsi merupakan bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Komponen-komponen yang membentuk suatu fungsi ada 3, yaitu yang pertama koefisien, konstanta, dan variabel. Nah, variabel sendiri merupakan komponen penting yang membentuk suatu fungsi. Terdapat 2 jenis variabel, yaitu yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, di mana variabel bebas merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Notasi untuk menyatakan suatu fungsi adalah Y sama dengan F dalam kurung X. Kemudian berikut merupakan contoh suatu fungsi. Yang pertama ada fungsi linear, di mana Y sama dengan 86 min 0,67x, atau dapat dinyatakan F dalam kurung X sama dengan 86 min 0,67x. Dan yang kedua ada fungsi non-linear, di mana Y sama dengan 10 ditambah 5x ditambah x pangkat 2, atau dapat dinyatakan F dalam kurung X sama dengan 10 ditambah 5x ditambah x kuadrat. Kemudian ada turunan fungsi, di mana turunan fungsi merupakan perubahan dari suatu fungsi, yakni bagaimana variabel terikat mengalami perubahan terkait dengan perubahan variabel bebas. Untuk menurunkan suatu fungsi, terdapat beberapa kaidah-kaidah untuk menurunkan suatu fungsi, atau yang dikenal sebagai aturan diferensiasi atau rules of differentiation. Berikut merupakan beberapa kaidah atau aturan untuk menurunkan suatu fungsi. Antara lain, yang pertama ada turunan dari fungsi Y sama dengan C atau konstanta. Yang kedua, turunan dari fungsi pangkat. Yang ketiga, ada turunan dari penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, turunan dari perkalian. Yang kelima, ada turunan dari pembagian. Dan yang terakhir, turunan dari fungsi berantai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Esa Prawatirta dengan NIM 2017-210133. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menentukan maksimasi dan minimasi dengan kalkulus. Nah, maksimasi dan minimasi ini seringkali digunakan dalam konsep optimasi. Perusahaan sangat berkepentingan terhadap perhitungan maksimasi dan minimasi ini, dikarenakan perusahaan ingin mengetahui berapa besar maksimal pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, dan seberapa besar minimal pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat suatu produk. Nah, selanjutnya memaksimumkan fungsi dengan variabel. Nah, sebelumnya di dalam dua variabel ini, di dalam memaksimumkan fungsi ini ada dua variabel yang berhubungan, yaitu variabel X dan variabel Z. Nah, secara sistematis hubungan antara dua variabel ini dapat dirumuskan. Pada variabel Y dapat dirumuskan menghitung penerimaan total, yaitu TR, biaya total TC, laba total TT, yang dipengaruhi oleh satu variabel, yaitu jumlah kuantitas atau disebut Q. Nah, sebagai contoh, hubungan ekonomi yang berkaitan dengan dua variabel dapat dirumuskan. Nah, sebagai contoh, TT F dalam kurung X Y. Nah, dari interpretasi ini adalah laba total, laba yang optimal dipengaruhi
atau tergantung oleh variabel X dan variabel Y. Nah, untuk menentukan dampak marginal pada variabel terikat, misalnya adalah laba yang optimal yang disebabkan adanya perubahan variabel X dan variabel Y. Nah, cara untuk menghitungnya dampak marginal ini adalah dapat menggunakan metode turunan parsial. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Nurlaili Nuriyah, NIM 2018-210036. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimisasi dengan kendala. Optimisasi terkendala yaitu maksimisasi atau minimisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk mendapatkan optimisasi tanpa kendala. Optimisasi terkendala ini dapat dipecahkan atau dapat diatasi dengan dua metode. Yang pertama, metode substitusi, dan yang kedua, metode pengalih Lagrange. Optimisasi terkendala dengan substitusi yaitu memecahkan persamaan kendala untuk satu dari variabel keputusan, yang kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini dalam fungsi tujuan yang dicari perusahaan, baik itu diminimumkan atau dimaksimalkan. Metode ini mengubah optimisasi terkendala menjadi optimisasi tanpa kendala. Selanjutnya ada optimisasi terkendala dengan menggunakan metode pengalih Lagrange. Metode pengalih Lagrange mampu mentransformasikan permasalahan optimisasi terkendala menjadi optimisasi tanpa kendala. Metode pengalih Lagrange mampu menyelesaikan masalah optimisasi dengan fungsi nonlinier. Selain itu, metode ini juga mampu menyelesaikan masalah dengan kendala persamaan dan pertidaksamaan. Tetapi dalam penyelesaiannya, metode ini tidak menjamin akan dihasilkan solusi yang optimum, karena fungsi kendala yang aktif adalah fungsi kendala yang memenuhi nilai persamaan kendala. Metode pengalih Lagrange menggunakan satu fungsi aljabar untuk menentukan titik kritis, sehingga masalah terkendala dapat diatasi. Terima kasih.